Ini barangkali Pak. Biar Karena gimana pantun dulu Al-Kifah baik. Air periak tanda-tanda alam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati sahibul musibah, istri, anak-anak, dan cucu-cucu serta keluarga besar Bapak Muhammad Zaiful Kalam, Allahu yarham. Yang saya hormati para hadirin warga RW 17, warga RT 02, serta sahabat-sahabatku jemaah Masjid Al-Kifah rahimani wa rahimakumullah. Canggung rasanya nih saya berdiri di sini karena ada hujat dan asatiz para senior yang lebih pantas, lebih cocok, lebih pas untuk jadi pembicara takziah malam ini. Tanpa mengurangi hormat dan takzim pada tokoh masyarakat yang hadir, Pak Asep, Pak siapa lagi? Pak Haji Marlon, dan bapak-bapak yang mohon maaf tidak bisa disebut namanya satu persatu karena amanah sudah ditetapkan dan karena kedekatan dengan sahabat saya di saat almarhum Pak Kalam Allahu yarham masih hidup, saya coba memberanikan diri mengisi takziah. Semoga apa yang disampaikan ada butiran-butiran hikmah yang dapat kita petik, setidaknya menjadi penyejuk yang bisa menghibur suasana duka sahibul musibah dan juga sebagai tazkirah untuk kita semua. Duduk aja Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi zadal imana lil mu'minina bitilawatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh kamilul insan. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqul wa'd wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga tidak ada pilihan lain bagi kita, wajib menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Semoga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan yang merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan membuat hidup kita termargotilah di jalan yang Allah ridhoi. Tak lupa tentunya salawat serta salam keharibaan baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dan uswah hasanah kita. Insyaallah kita termasuk bagian umatnya yang selalu istiqamah pada risalahnya sampai akhir hayat, sehingga pantas dan layak untuk kita mendapat syafaat beliau pada hari kiamat. Insyaallah mulianya hidup yang senantiasa bersemangat dalam berislam layak kita peroleh. Semoga mulianya hidup iskariman au syahidat, hal yang Allah tetapkan dan patutkan kita memperoleh, sehingga menjadi fadail, anugerah dari Allah Ta'ala yang akan menyala berkobar selalu dalam kehidupan kita sepanjang
Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan takziah ini ada beberapa note yang ingin saya sharing dari jejak digital kehidupan sahabat kita almarhum Bapak Muhammad Zaidul Kalam, Allahu yarham. Sejenak saya mau flashback ke saat-saat fase ta'aruf, fase saya kenal beliau, fase sama-sama berinteraksi di masjid, lanjut berinteraksi dalam giat sosial masyarakat di lingkungan yang momen tak terlupakannya waktu lomba gerak jalan antar RW itu, ya Pak Jauhari ya Pak Didi. Iya. Ada beberapa pembelajaran hidup didapat, tentu boleh saya share ya, disampaikan dalam pembahasan takziah ini. Baik, saya yakin kita semua sepakat bahwa sudah dijalani oleh sahabat kita almarhum Pak Ka'lam, Allahu yarham, di mana beliau tinggalkan pada kita kenangan yang menunjukkan bahwa diri beliau sebagai seorang ahli khair. Betul kan? Insyaallah. Huwa min ahlul khair. Ayo. Huwa min ahlul khair. Khair. Huwa min ahlul khair. Allahumma syhad lana an akhana Muhammad Zaidul Kalam huwa min ahlul khair. Ya Allah, kami menjadi saksi bahwa sahabat kami, saudara kami, ayahanda kami almarhum Muhammad Zaidul Kalam huwa min ahlul khair. Pada kesempatan malam ketika ini penyampaian takziah yang tujuannya seperti disunnahkan Nabi, kita datang semua ke sini menghibur sahibul musidah. Jadi di momen ini saya ingin menyampaikan kesan dan pendapat saya pribadi yang begitu mendalam saat interaksi dengan Allahu yarham almarhum Pak Ka'lam semasa hidup beliau. Lalu dikaitkan dengan dielaborasi selanjutnya dengan sharing tazkirah. Semoga hal ini bisa memberi manfaat baik untuk kita yang hadir maupun bagi almarhum Pak Ka'lam, Allahu yarham. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Meriwayat nostalgia saya ke waktu 2,5 tahun yang lalu. Saat itu adalah momen pasca saya pensiun, yang sekaligus menjadi awal aktifnya saya berkegiatan di Masjid Al-Kifah. Dan saat itu menjadi awal saya dekat dengan almarhum Pak Ka'lam, Allahu yarham. Saat itu saya merasa beliau orangnya istimewa, ngobrolnya enak dan nyambung, sehingga perasaan saya nemuin kecocokan. Jadilah beliau salah seorang teman yang akrab di Masjid Al-Kifah. Beliau menemani momen adaptasi dan interfase saya dari yang sebelumnya kesibukan kerja kantor tiap hari, Bekasi Jakarta, P4, tahu P4 ya Pak? Pergi pagi, pulang petang, atau PG ya Pak? Pergi gelap, pulang gelap. Iya, saya berterima kasih almarhum Pak Ka'lam, Allah yarham, menemani proses saya menetralisir situasi kala itu. Bagi saya beliau seperti menjadi fadail, anugerah dari Allah Ta'ala, menjadi sosok seorang sahabat yang tidak terlalu banyak berkoar, tapi sekali bicara statementnya tepat dan pas sasaran. Beliau layaknya ibarat seorang sniper, memberi pandangan, pendapat dengan presisi dan akurat dengan cara yang bukan instruksional, sehingga saya dapat melalui proses transisi fungsi itu dengan cepat. Barangkali kedekatan dengan Allah ya Rabbal. Beliau menjadi sahabat diskusi yang mendengarkan dan memberi saya solusi. Jika mengamati interaksi sosial beliau di kegiatan kemasyarakatan, maka boleh saya berpendapat bahwa beliau adalah tipe orang yang aktif dan kontributif. Beliau ingin terlibat untuk berbuat sesuatu pada aktivitas yang memberi kemanfaatan bagi khalayak banyak.
Hal ini sejalan inline dengan hadis Rasulullah yang saya yakin bapak banyak yang sudah hafal, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang dapat memberikan manfaat kepada manusia. Hikmah lain dari style beliau yang berinteraksi sosial, pendapat saya, beliau jadi membuat orang lain mau melakukan fastabiqul khairat, yaitu membuat orang lain tergerak bersama melihat peluang berlomba berbuat kebaikan, sehingga membuat orang termotivasi untuk mengejar pahala. Nah ini kalau dari case lomba gerak jalan antar RW, tim gerak jalan mungkin masih mengingatnya. Kenangan membekas dan menginspirasi saya kali itu adalah beliau orangnya tegas menyampaikan pendapat yang baik dan benar, sehingga tidak ada ruang bagi toxic person untuk merusak teamwork yang sudah terbentuk. Beliau memberikan pengaruh yang positif pada rekan satu tim, sehingga kelompok gerak jalan saya itu jadi mudah diatur. Beliau menularkan semangat di kondisi yang saat itu kita sudah pada lelah, pada lemah. Beliau cetuskan ide kita untuk menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Catatan spesial beliau yang lainnya yang membuat saya terkesan adalah saat kegiatan tadarus di Masjid Al-Kifah pada malam-malam Ramadan yang beliau hadir, bacaan tasbih Quran beliau memiliki ciri yang khas sekali. Suara baritonnya dengan tempo bacaan at-takbir bagi saya enak tenang didengar. Dengan lantunan irama ros ajeng, bacaan takbir atau tempo yang sedang itu, yang tidak cepat dan tidak lambat, jadi antara hadrat dan tahqiq, membuat beliau berikhtiar membaca Quran dengan tartil, terpenuhi hak-hak makhrij hurufnya, tajwidnya, gunnahnya, dan panjang pendek mat yang dibaca. Sekali lagi, semua pendapat yang saya utarakan ini bukan untuk nada-nada, tidak lain semata-mata ini sebagai upaya kita menjalani sunnah Rasul, karena hadisnya meminta kita mengenang dan menyampaikan kebaikan semasa hidup seorang hamba Allah yang meninggal, supaya kita bisa mengambil butiran-butiran hikmah. Semoga butiran-butiran hikmah dan kebaikan yang dapat dipetik dari alam Allah yang hak setidaknya menjadi stimulus bagi keluarga almarhum menindaklanjutinya agar pahala-pahalanya tetap terus mengalir, dan hal tersebut sangat membantu almarhum di barzakh, di alam kubur. Selain juga tentunya hikmah dan kebaikan tersebut diharapkan jadi penyejuk dan menghibur suasana duka saat itu. Dan untuk itu kita semua ini menjadi tazkirah tentunya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Saya teringat satu hal lagi yang membekas banget, sudah cukup lama sih. Kala itu di Masjid Al-Kifah bersama almarhum Ayah Muhyiddin, saya dan Pak Salam, kami ngobrol-ngobrol santai, tapi pembahasannya lumayan berat, yaitu tentang bagaimana cara menghadirkan firman-firman Allah yang kita baca teraplikasikan dalam hidup kita. Masya Allah, statement diskusi bersama ini jadi dahsyat saat disanding dengan obsesi, yaitu gimana cara kita bisa jadikan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu benar-benar dapat jadi petunjuk hidup kita, sehingga kita bisa merasakan jiwa muraqabatullah. Kita jadi selalu terkoneksi dengan sinyalnya Allah. Subhanallah. Mari Bapak Ibu dan hadirin yang dimuliakan Allah,
statement yang terakhir itu kita coba elaborasi ya. Sebagaimana kita pahami dalam ayat Quran disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan adanya, menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sebagaimana kita pahami, tanpa Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk hidup, maka sungguh hidup manusia itu akan menyimpang dan tersesat dari tujuan hidup yang sebenarnya. Selanjutnya dalam ayat yang lain Allah juga tegaskan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Ada ajran kabira juga dalam hasan. Di ayat ini surat Al-Isra ayat 9 ini, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini, inna hadzal Quran yahdi, merupakan petunjuk pada jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ganjaran pahala yang besar. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi dari ayat tersebut kalau kita benar-benar yakin, seharusnya sudah cukup sebagai acuan kita bagaimana bisa menghadirkan firman-firman Allah yang kita baca ke dalam hidup kita. Seyogyanya kita bisa jadikan ayat-ayat Quran yang dibaca benar-benar jadi petunjuk hidup, sehingga kita merasakan nikmat memiliki jiwa muraqabatullah. Hadirin rahimani wa rahimahullah, tingkat keimanan itu diukur melalui parameternya. Salah satunya disebutkan oleh Allah di dalam surat 8, surat Al-Anfal ayat 2, yang berbunyi a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah maka bertakwa hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya, dan hanya kepada Allah, pada Rabbnya mereka bertawakal. Mengutip Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Rasul, ulama Imam Ibnu Jarir Al-Tabari menyampaikan dalam bukunya bahwa maksud dari bertambah keimanan seseorang itu manakala dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Tidak lain karena mereka membenarkan apa yang didengarnya itu, sehingga jadi gemetarlah hatinya dan bertambah khasyah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian inilah sifat orang yang beriman, di mana semakin ia banyak membaca dan gemar menyimak Al-Quran, maka ia gemetar hatinya dan semakin ditebalkan Allah imannya. Hal yang sama disampaikan juga oleh Imam Al-Qurtubi hafizallah tentang maksud bertambah imannya adalah iman yang bertambah dalam dada seseorang karena makin banyak ayat-ayat Allah yang dibaca dan didengarnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jika ada pertanyaan, kenapa iman kita perlu diperkuat? Ada tahu jawaban? Sebab sunatullahnya kadar iman manusia itu mengalami fluktuasi. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kadar iman seseorang itu ternyata bisa naik dan bisa turun. Ada kalanya iman itu jadi bertambah dan berkurang. Iman akan semakin baik dan bertambah kuat pada situasi yang kondusif.
ada situasi yang dibentuk, yang diikhtiarkan untuk kondusif, yang mendukung bertambah iman seseorang. Namun dalam situasi yang sebaliknya, iman dapat dipastikan akan menjadi melemah dan berkurang. Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa bertambah iman seseorang itu manakala ia selalu mengingat Allah dengan berzikir, dan zikir terbaik adalah dengan melakukan tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Jadi cara terampuh untuk memperkuat keimanan kita tidak lain adalah dengan membaca dan mendengarkan Al-Quran. Sungguh suatu kemuliaan yang sangat besar jika kita bisa mengatur hidup kita dengan punya waktu membersamai Al-Quran, mengikhtiarkan berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari. Yakinlah, hidup lebih terasa hidup bila bersama dengan Al-Quran. Keren, cool. Jika tiap hari kita bisa membaca Al-Quran, memahami maknanya, mentadaburi ayat-ayatnya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana juga kita pahami bahwa segala sesuatu yang bersama Al-Quran ditakdirkan Allah Azza wa Jalla menjadi mulia. Ini bisa dibuktikan bulan diturunkan Al-Quran, yaitu bulan apa? Oh, apa? Ya, bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia dari 12 bulan yang lain. Malam diturunkan Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar. Sehingga malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang paling istimewa dan paling mulia. Kota tempat diturunkannya Al-Quran yaitu kota Makkah dan kota Madinah menjadi dua kota yang paling mulia di dunia. Malaikat yang diamanahkan Allah menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah, malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia dan jadi pemimpin dari para malaikat. Rasul yang dipilih Allah untuk menyampaikan Al-Quran, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi manusia paling mulia sejagat raya. Generasi umat manusia yang paling mulia dan terbaik adalah umat menerima Al-Quran, yaitu umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman. Berarti tinggal bagaimana dengan kita. Maukah memuliakan diri kita dengan Al-Quran? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mengutip dari tulisan literasi Syekh Awad Al-Jumaili sebagai berikut: barang siapa yang punya rutinitas setiap hari membaca Al-Quran, maka dirinya Allah muliakan. Waktunya akan berkah, bahkan seluruh kehidupannya akan barokah. 2 hari yang lalu, alhamdulillah saya ketemu dengan anak muda Hafizul Quran yang cukup dikenal, yaitu Papi Malik. Pada saat khotbah Quran saya, beliau menceritakan bagaimana Allah membuat dirinya menjadi orang yang begitu beliau rasakan mulia. Allah muliakan orang-orang yang menghafal Quran itu. Yang awalnya banyak orang mau meledek, mengatakan ngapain ke pesantren, ngapain sekolahnya di tempat menghafal Quran. Paling-paling nanti juga bakalan jadi marbot masjid, paling-paling nanti cuma jadi ya
kalau dia jadi ustaz doang. Nah, ternyata dia menceritakan bagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang penghafal Al-Quran sehingga mereka menjadi orang-orang yang bisa keliling dunia, bisa dengan bacaan Al-Qurannya yang menyentuh itu membuat dia dipanggil oleh banyak orang-orang, dibawa oleh jemaah yang ada di Australia, di Amerika, di Jepang, Korea. Dia juga sudah keliling Eropa. Mungkin hal seperti ini juga banyak kita dengar informasinya. Ada Ustaz Ataki, ada Muzamil Hasbalah. Mereka adalah anak muda penghafal Quran yang Allah tinggikan derajatnya. Jadi mereka yang gemar membaca dan menghafalkan Al-Quran maka menjadi suatu keberuntungan yang sangat luar biasa. Mereka dapat kemuliaan hidupnya, barokah, maslahat yang tiada terputus. Mereka seolah-olah sedang berniaga dengan Allah yang perniagaannya tidak akan pernah merugi. Sebagaimana hal ini Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Fatir ayat 29 dan 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat serta menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu sungguh sedang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi dengan Allah. Ditegaskan dalam satu hadis qudsi riwayat At-Tirmidzi disebutkan, man syaghalahu al-Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma a'tiya sa'iri wa fadlu kalamillahi ala sa'iri kalami wa fadlillahi ala khalqi. Yang artinya barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dalam rangka berzikir kepadaku dan ia tidak sempat memohon kepadaku, niscaya aku, kata Allah, akan berikan sesuatu yang lebih utama daripada mereka yang sudah aku berikan kepada orang-orang yang telah meminta. Dan keutamaan kalam Allah dari seluruh kalam selainnya seperti keutamaan Allah atas makhluk. Hadis riwayat Tirmidzi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, siapa mencintai Al-Quran dengan sering membacanya, mempelajari dan mengajarkannya kepada orang lain adalah merupakan ciri orang terbaik di sisi Allah. Nah, ini ada hadisnya yang masyhur, hadis riwayat Bukhari. Saya yakin banyak yang sudah hafal di sini. Ya, di mana ya? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Iya, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, mereka itulah orang terbaik yang memiliki keistimewaan dan kekhususan di hadapan Allah. So, jadi setiap muslim itu sepatutnya berusaha membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran, dan mengajarkannya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, berusahalah membaca Al-Quran walau hanya beberapa ayat dalam sehari. Karena kita sadar terlalu banyak dosa dan maksiat setiap hari dilakukan. Ketahuilah, maksiat itu membuat hati menjadi keras.
Al-Quran pelunaknya. Maksiat membuat hati jadi berpenyakit. Hanya Al-Quran saja obatnya. Dengan membaca Al-Quran membuat hati menjadi lembut dan mudah menerima hidayah Allah, serta mudah melakukan ibadah yang khusyuk. Membaca Al-Quran menebarkan kebaikan yang bermanfaat bagi semua manusia. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan rahmat Allah, sehingga kita yakin dalam Quran itu sudah paket lengkap yang mengandung petunjuk, mengandung rahmat, mengandung nasihat, dan mengandung obat. Kurang apa lagi? Kenapa berpaling? Kenapa masih enggan berinteraksi dengan Al-Quran? Dalam tausiahnya, Syekh Ahmad Isya Al-Makhsyarawi menyampaikan, persahabatanmu dengan Al-Quran akan menguatkanmu saat kamu sedang lemah, akan menghiburmu saat kamu sedang sedih, akan membahagiakanmu saat kamu kecewa, akan menenangkanmu saat kamu ketakutan dan kesakitan. Bahkan para sahib Al-Quran akan ditemani saat di dalam barzahnya, diterangi dengan nur Al-Quran saat gelap pekatnya liang lahat dan lubang kubur. Al-Quran akan membawamu pada kebaikan-kebaikan yang tidak pernah kamu sangka. Maka tidak usah bersedih jika Al-Quran sudah selalu erat bersama. Untuk itu hadirin rahimahullah, hendaknya kita selalu mau mengusahakan ada waktu untuk membersamai hidup kita dengan Al-Quran. Jadikan hal yang penting dalam hidup kita dengan membaca Al-Quran sebagai salah satu skala prioritas waktu. Bacalah Al-Quran setiap hari, walau hanya satu halaman. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami itu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'ah, sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya. Maksudnya sahabat adalah bagi mereka yang suka membaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim nomor 1910. Jadi mari kita introspeksi dan muhasabah diri kita. Sudah seberapa dekatkah interaksi kita dengan Al-Quran? Kaifa yatakayyafu bil Quran? Mengakhiri penyampaian takziah malam ini, saya mengimbau dan mengajak bapak-bapak jemaah Al-Kifah yang bisa menyaksikan waktu dan punya kesempatan, yuk bergabung dengan program tilawah pada maghrib sampai menjelang isya. Juga ada program Bukhlah dengan metode Jalalain, pendekatan belajar Arab dengan teori Quran, Nahwu Sharh. Semoga amalan baik ini semakin mendekatkan diri kita pada Allah, menjadikan diri kita sebagai sahibul Quran. Mari hadirin sekalian, takziah ini kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bima'i wassalbi wal barad wa naqqihi minal khataya kama naqaitu masawba abyadha minal danas wa abdilahu daran khairan min dari wa ahlan khairan minal ahlihi wa zawjan khairan minal zawji wa dakhilhu jannata
وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا قدره وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعانا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. واستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Al-Rizal yang telah menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini. Ini sudah hari yang ketiga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua, khususnya buat keluarga Khairul Muslimin. Jadi sudah dalam penyampaian dari tetangga-tetangga terdekat yang disampaikan untuk kita semua.